Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Sebelum Bapak menjelaskan diagram lingkaran, ada beberapa hal yang anak-anak harus ketahui. Perhatikan pada layar, ini sudah ada contoh data tentang jenis pekerjaan orang tua. Pada tabel itu disebutkan jenis pekerjaan, misalnya ada yang sebagai petani 6 orang, wira swasta 8 orang, dan seterusnya. Dari data tersebut akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sebelum kita membuat diagram lingkaran, kita akan membuat juring lingkaran atau dinamakan sektor lingkaran, atau bisa juga dinamakan dengan sudut pusat lingkaran. Nah, caranya menentukan besar sudut pusat lingkaran, kita buat tabel. Anak-anak bisa perhatikan pada layar itu sudah ada tabel yang memuat tentang jenis pekerjaan, kemudian banyaknya orang, kemudian di situ ada juga juring lingkaran. Kemudian yang kolom paling akhir di sebelah kanan adalah persentase. Nah, misalnya kita akan menentukan besar sudut tentang petani. Petani adalah 6 orang. Kita jumlah ke bawah, jumlah data adalah 40 orang. Untuk menentukan sudut pusat lingkaran atau juring lingkaran untuk petani, caranya adalah 6 dibagi 40 dikalikan sudut 1 putaran, atau dikalikan sudut 360 derajat, sehingga kita dapatkan sudut 54 derajat. Kemudian di kolom yang sebelah kanan, kolom terakhir, anak-anak bisa memperhatikan di situ tertulis persentase. Maksudnya adalah orang tua siswa yang sebagai petani, ada 6 orang, itu akan kita tunjukkan dalam persentase. Caranya adalah 6 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 15%. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya. Anak bisa perhatikan di layar. Di situ ada jenis pekerjaan wira swasta. Wira swasta ada 8 orang. Juring lingkarannya adalah 8 dibagi 40 dikali 360 derajat. Kita dapatkan sudut 72 derajat. Nah, sedangkan untuk persentasenya, caranya adalah 8 dibagi 40 dikali 100%. Kita dapatkan hasil 20%. Nah, anak-anak bisa melanjutkan sampai seluruhnya selesai, hitung semua, sehingga nanti keseluruhan besar sudut pusat atau juring lingkaran itu menghasilkan sudut 1 putaran penuh atau sudut 360 derajat. Kemudian yang di sebelah kanan, jumlah persentase, jumlahnya harus 100%. Apabila anak-anak setelah menjumlahkan hasilnya ternyata kok tidak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, berarti anak-anak harus cek ulang, mungkin ada salah dalam perhitungan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk sudut pusat atau juring lingkaran, jumlah keseluruhan harus
360 derajat, sedangkan persentasenya adalah 100%. Nah, setelah anak-anak selesai menghitung besar sudut dan persentase, sekarang anak-anak akan membuat lingkaran. Silahkan disiapkan alat-alatnya, ada jangka, ada busur derajat, ada penggaris, dan juga mungkin bisa menggunakan pewarna, boleh dengan spidol, boleh dengan stabilo ya, atau mungkin menggunakan kertas yang berwarna-warni. Oke, bisa kita mulai. Langkah pertama, anak-anak membuat lingkaran. Setelah lingkaran itu selesai, kan anak-anak buat lingkaran yang akan kita buat ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lingkaran yang sebelah kiri, anak-anak perhatikan, kita buat lingkaran, kemudian kita akan menggambar sudut pusat yang telah kita hitung pada tabel di atas. Misalnya untuk PNS, sudut pusatnya adalah 90 derajat. Anak-anak gunakan busur derajat, gambarlah pada lingkaran sudut 90 derajat. Kemudian selanjutnya wira swasta 72 derajat. Demikian seterusnya, anak-anak bisa menyelesaikannya sampai selesai, sehingga seluruh data itu sudah tergambarkan pada diagram lingkaran. Untuk setiap juring, anak-anak bisa menyantumkan besar sudut dan jenis pekerjaan. Misalnya untuk PNS sudutnya 90 derajat, wira swasta sudutnya 72 derajat. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan lingkaran yang di sebelah kanan, diagram lingkaran yang kedua. Yang di sebelah kanan ini adalah diagram lingkaran untuk menentukan persentase. Misalnya untuk PNS 25%, pada diagram lingkaran bisa dicantumkan PNS 25%. Kemudian wira swasta dicantumkan 20%. Demikian seterusnya, anak bisa melanjutkan sampai semuanya data tadi terisikan pada diagram lingkaran. Nah, untuk supaya lebih menarik, anak-anak bisa membuat diagram ini, bisa diberi warna yang berbeda-beda, bisa menggunakan stabilo, bisa dengan kertas berwarna, sehingga untuk setiap juring yang satu dan yang lain warnanya bisa dibedakan, sehingga dengan demikian lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk dimengerti bagi orang lain yang ingin membaca diagram lingkaran yang telah kita sajikan. Demikian anak penjelasan dari Bapak bagaimana caranya membuat diagram lingkaran. Yang terpenting adalah anak-anak harus berani mencoba, jangan takut salah, karena dengan mencoba insya Allah nanti anak-anak akan menjadi bisa. Cukup sekian, Bapak akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.